그냥 이렇게 통화만 하면 된다. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Hai, kenapa kamu tegang? Seharusnya punyamu yang harus tegang. Karena ini film sangat-sangat menegangkan, guys. Hai guys, kembali lagi bersama saya Don. Dan apa kabar kalian? Semoga sama sehatnya dan tidak jomblo lagi. Hari ini saya akan membahas sebuah film kerjasama bercocok tanam di ladang. Judul dari film ini adalah Flight 17. Kisah tentang seorang pria yang diselingkuhi sama pacarnya. Saat patah hati dia malah dapat rezeki nomplok dari tetangga sebelah, guys, yang baru pindah dan siap melayani untuk bercocok tanam. Kita masuk ke alur ceritanya, cerot. Film diawali seorang pria yang bernama Song. Seperti biasa dia bersiap-siap untuk pergi kerja. Di tengah-tengah perjalanan dia menelpon pacarnya dan dia pun mengajak jalan-jalan. Namun pacarnya tidak serius menjawabnya, sepertinya agak sibuk gitu. Seketika itu pacarnya pun langsung menutup teleponnya. Di tempat kerjanya dia pun sangat curiga sama tingkah laku pacarnya, guys. Saat pulang kerja dia pun langsung ke rumah pacarnya. Ketika sampai ternyata punya cerita pacarnya malah bercocok tanam sama pria lain. Dengan sakit hati ia pun pulang ke rumahnya. Tak berselang lama temannya pun datang. Temannya ini bernama Asuh. Di sini aku pun menasihatinya dan mengatakan cewek itu bukan cuma satu saja, masih banyak, guys. Lalu Asuh pun mengajak Song pergi minum. Ketika pulang minum, pacarnya pun menemuinya dan mengembalikan semua barang pemberiannya. 갈게. Keesokan harinya tiba-tiba seorang gadis cantik pun datang dan meminta bantuan sama Song. Wanita ini yang bernama Sioshi. Dan Sioshi mengatakan kalau dia itu baru pindah ke sini. Kemudian Sioshi berterima kasih kepada Song dan mereka berdua pun saling berkenalan. Malam harinya mereka berdua pun minum bersama dan berbincang-bincang. Lalu Song bercerita tentang dikhianati sama pacarnya. Dia juga mengatakan bahwa semua cewek sama saja. Mendengar hal itu, Sioshi bilang tidak semua wanita itu sama. Ketika berbicara cukup lama, Sioshi itu mengatakan kalau dia itu bersedia sama Song. Karena banyak minum, Song menanggapi Sioshi itu mabuk. Song tidak percaya, masa baru kenal langsung ngajak enak-enak. Wow, geli kan mendengarnya. Lalu Song memilih pulang, lalu Sioshi menahannya dan meyakinkannya lagi. Sioshi bilang ia benar dan tulus, ia ingin sama Song, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah waktu hanya 3 minggu saja. Tapi lumayan kan ya, daripada berdiri dan cuma ngiler aja si Otong. Namun Song tetap tidak percaya dan menganggap si Oshi itu hanya bercanda. Coba kalau kita ya. Si Oshi lalu video call. Gila lo, gadis cantik begini lo tolak, yang bener aja lo daripada cewek kamu yang kemarin Song. Ada video call memperlihatkan semua engkau ada. Song yang kayaknya alim melihat itu pun gak tahan dan tak lama kemudian langsung tancap gas kecepatan 101 per detik seperti flash ke rumah si Oshi. Kemudian mereka berdua langsung Keesokan harinya ia pun keluar melihat si Oshi membuat terinspirasi dan berimajinasi tetapinya seksi. Kemudian si Oshi pun mengatakan panas banget. Tak berserang, si Oshi pun pergi mandi. Saat lagi mandi ia meminta Song untuk mengambilkan sabun untuknya. Mendengar hal itu Song tak berpikir panjang kali luas, guys. Song pun langsung masuk dan enak-enak kembali. Lalu keesokan harinya ia berjalan-jalan di taman bunga. Dan malam harinya mereka pun makan bersama di suatu tempat.
Namun tiba-tiba Asu pun secara sengaja melihat mereka berdua, dan Asu pun menyuruh ceweknya pergi. Asu pun tak mau kalah kalau lihat cewek cantik, dan mereka pun langsung berkenalan. Asu bertanya sama Song siapa wanita itu, lalu dijawab Sioshi bahwa ia adalah pacar Song. Kemudian Sioshi pun pergi ke kamar mandi guys. Asu pun memandang dengan penuh gemes guys kayaknya. Lalu Asu bertanya lagi sama Song, apa benar itu pacar kamu Song? Song menjawabnya, ajaib si wanita datang ke rumahnya dan langsung mengajaknya bercocok tanam. Asu pun langsung menganggap Sioshi adalah wanita cicak-cicak malam. Tanpa rasa sungkan, pikiran pun diungkapkan kepada Song. Ia berani bayar mahal jika ia bisa ngecerotin ladang Sioshi. Mendengar hal itu, ia pun langsung diusir sama Song. Keesokan harinya, mereka berdua pun terlihat sangat bahagia. Ngiri aku melihatnya guys. Ya seperti orang pacaran. Tiba-tiba Song teringat sama omongan Asu, pasti ada alasan gadis di balik batu tersebut. Kau tiba-tiba datang dan langsung meminta ia diairi sama mani kamu. Di tengah pembicaraan Asu tak penting itu, Sioshi pun datang dan mengajaknya jalan-jalan. Lalu Song bertanya tentang asal-usul, namun Sioshi malah ngambek dan ia mengatakan masih mau kerjasama nggak sama aku untuk pengecerotan. Tak lama kemudian Asu pun menelponnya dan mengajaknya minum. Mungkin ini akal-akalan si Asu coloknya juga ya. Mereka pun bertemu sama mantan pacar Song, mantan pengkhianat, kaget dan shock. Malam harinya mereka pun minum bersama Asu dan terus menggoda Sioshi. Song yang melihat hal itu risih dan mengusirnya. Cemburu kan, siapa yang gak marah coba. Lagian minumnya udah habis, kata Song. Saat keluar Asu pun iri sama Song, mungkin dia ingin merasakan ladangnya juga. Keesokan harinya Sioshi pun pergi menemui Song, kaget karena Asu masih ada di situ guys. Terjadilah pikiran LGBT di otak Sioshi. Lalu Song mencoba menjelaskan pada Sioshi bahwa Asu itu seperti hantu. Song tak tahu kenapa kok bisa ada di sini. Tak berselang mereka pun langsung melakukan enak-enak lagi. Singkat cerita, pulang dari beli barang, Song masuk ke rumah Sioshi. Ia mengecek kopernya, berharap tahu identitas Sioshi, namun tidak menemukan apapun di koper itu. Lalu Song kembali masuk ke kamarnya sendiri. Ternyata ada Sioshi di sana. Di sisi lain Asu mengintip mereka berdua. Song bertanya lagi sama Sioshi tentang asal usulnya. Lalu Sioshi mengatakan bahwa ia datang dari masa depan. Dengan jawaban yang aneh, Song pun memilih pergi untuk minum-minum lagi dan mabuk. Sedangkan Asu pun terus mengikutinya. Asu pun berniat menjebak Song dengan kelicikannya. Ia telepon mantan pacarnya supaya mantan pacarnya bisa membawa ke hotel. Ia juga menelpon Sioshi ketika Sioshi datang. Ia malah mengajak Sioshi minum-minum dan mabuk-mabuk. Setelah Sioshi mabuk, ia pun membawanya ke hotel. Licik kan Asu. Namun saat dia ingin mengaliri dengan pipa punyanya, ia malah ditendang sama Sioshi. Untung tidak pecah telur. Ketika bangun pun Song pun kaget melihat mantan pacarnya di sebelahnya dan langsung keluar dari hotel. Namun tiba-tiba ia bertemu sama Sioshi dan Asu di hotel yang sama guys. Setelah itu terjadilah pertengkaran yang hebat. Saat pulang Song pun meminta maaf pada Sioshi. Ia menjelaskan ia tidak melakukan apa-apa sama mantan pacarnya dan Song takut kehilangan Sioshi. Ya wajarlah bro, masih cantik Sioshi daripada mantannya. Singkat cerita, mereka pun baikan lagi dan mereka pun berniat pergi ke suatu tempat yang nyaman, hanya berdua saja. Malam harinya mereka berdua pun mandi di kolam renang. Tak berselang lama mereka pun langsung goyang basah. Namun di sisi lain Asu dan mantan pacar Song mengintip adegan itu karena si Otong Asu tidak tahan melihat goyang basah mereka berdua. Ia langsung melakukan goyang lidah dan diakhiri cerot juga. Singkat cerita, waktu 3 minggu pun hampir tiba dan Sioshi pun akan kembali ke masa depannya. Di hari terakhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat guys. Mereka pun langsung menaklukkan si Otong punya Song. Ketika selesai, Song pun sangat sedih karena ditinggal pas sayang-sayangi. Tiba-tiba di tempat kerjanya datanglah seorang karyawan baru, tapi namanya adalah Jae. Salah.
Joe. Saat Song hendak pergi menemui bosnya, ia pun mengalami kecelakaan. Di sini tiba-tiba Joe merasa sangat sedih dan tiba-tiba Jae pun keingat saat bersama Song. Ketika Song siuman, Jo pun menemuinya, mengatakan kalau ia ingat dengan kenangan mereka berdua saat ya enak-enak itu paling. Song sangat senang mendengar hal itu dan mereka bersatu lagi dalam kisah percintaannya yang aneh. Tamat, ending yang sangat Mengecerodkan, guys.